Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang mengendalikan. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia Sari, NIM 298. Perkenalkan, nama saya Erlangga Triana Brilian, NIM 281. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Putri Wahyuningsih dengan NIM 275. Perkenalkan, nama saya Berliana Rindi Puspitasari, NIM 256. Dalam bab 8 ini, kita akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian pengendalian, dan yang kedua, strategi pengendalian, yang ketiga, pendekatan pengendalian birokratis, dan yang keempat, proses pengendalian organisasi, kelima, tahap-tahap pengendalian, keenam, tingkatan pengendalian, dan yang ketujuh, pengendalian pada berbagai bidang dalam organisasi. Materi yang pertama, pengertian pengendalian. Mengendalikan merupakan isu yang banyak dihadapi dan sangat penting dilakukan dengan teliti karena berkaitan dengan hasil kerja setiap bidang dalam organisasi. Mengendalikan pada bidang sumber daya manusia berarti memantau kegiatan sumber daya manusia untuk mengkonfirmasi bahwa kegiatan itu sesuai dengan rencana. Apa yang dilakukan tenaga penjual akan disesuaikan dengan standar pekerjaan yang telah ditetapkan. Standar pekerjaan berkaitan dengan perencanaan yang akan disesuaikan dengan hasil kerja sebagai dasar dalam pengendalian. Oleh karena itu, pengendalian tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan untuk mengetahui tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Mengendalikan dan merencanakan merupakan dua fungsi manajemen yang kembar siam. Karena ketika para manajer mengendalikan aktivitas organisasi mereka harus membentuk rencana dan strategi. Kemudian sebagai tanggung jawabnya, manajer harus melakukan fungsi pengendalian dalam berbagai hal telah direncanakan seperti mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan mengoptimalkan kerja karyawan. Perencanaan merupakan dasar untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Dan untuk merealisasikannya akan dibutuhkan fungsi pengendalian. Para manajer akan mengatur pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya organisasi secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Manajer sumber daya manusia akan mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kompetensi ke berbagai bidang dalam perusahaan. Mencari, mengalokasikan, dan menggunakan dana secara tepat merupakan tanggung jawab manajer keuangan. Pengendalian adalah suatu proses untuk mengatur kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk menyesuaikan dengan rencana guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Mengendalikan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap manajer pada setiap tingkat dan bidang dalam organisasi. Masalah yang berkaitan dengan pengendalian bisa terjadi jika hanya sedikit pengendalian yang dilakukan atau kesalahan dalam melakukan pengendalian yang menimbulkan permasalahan fatal pada kegiatan lain dalam organisasi. Melaksanakan fungsi pengendalian yang kurang efektif dapat menimbulkan tingkat absensi karyawan yang tinggi, pencurian barang, dan salah dalam penggunaan dana. Konsekuensi dari tidak efektifnya fungsi pengendalian adalah tingginya biaya-biaya yang berakibat pada masa profitabilitas. Pengertian lain tentang pengendalian organisasi adalah proses dalam mengatur setiap aktivitas yang dilakukan secara sistematis agar sesuai dengan harapan yang terdapat dalam rencana, target, dan rencana kerja. Batman dan Snell 2007 mengartikan bahwa pengendalian sebagai proses untuk mengarahkan setiap kegiatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian,
Jika dalam melaksanakan kegiatan hasil kerja telah sesuai dengan rencana atau target, apakah tidak perlu dilaksanakan pengendalian? Secara umum, manajer tidak mungkin mengetahui aktivitas setiap bidang telah dikerjakan secara optimal tanpa melaksanakan fungsi pengendalian. Setiap manajer harus melaksanakan fungsi pengendalian walaupun pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sistem pengendalian yang efektif diketahui ketika seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan baik, yang membuat tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Materi yang kedua yaitu strategi pengendalian. Para manajer melaksanakan aktivitas pengendaliannya melalui 3 metode, antara lain pengendalian pasar, pengendalian birokratis, dan pengendalian kelompok. Pengendalian pasar, market control, merupakan strategi pasar untuk menarik perhatian pelanggan dan memenangkan persaingan di pasar. Perusahaan menggunakan sumber-sumber daya organisasi secara tepat untuk memperoleh profit atau laba yang tinggi. Manajer melakukan evaluasi atas kegiatan bisnis untuk memastikan keuntungan. Pengendalian birokratis, bureaucratic control, menggunakan peraturan, ketentuan, dan otoritas formal dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Pengendalian semacam ini termasuk identifikasi kinerja organisasi yang terdiri dari prestasi sumber daya manusia, laporan keuangan, dan strategi pasar. Pengendalian kelompok, client control, berbeda dengan 2 jenis pengendalian sebelumnya yang mengarah pada strategi keunggulan perusahaan. Pengendalian kelompok lebih mengarah pada pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan melalui norma dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan budaya perusahaan. Materi yang ketiga yaitu pendekatan pengendalian birokratis. Pengendalian organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui situasi-situasi sebelum, saat berjalan, dan setelah kegiatan terjadi. Ada 3 jenis pengendalian berdasarkan pada waktu terjadinya peristiwa. Yang pertama, feed forward control. Berdasarkan pada berbagi pengalaman atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, akan dapat diperoleh gambaran kondisi pada masa lampau. Kejadian-kejadian pada masa lampau dapat dijadikan dasar sebagai informasi untuk kegiatan yang dilaksanakan pada saat sekarang. Pengalaman atas diri sendiri dan yang bersumber dari luar diri dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi pada saat melakukan aktivitas. Pengendalian yang dilakukan berdasarkan pada informasi atas kejadian-kejadian pada masa lampau disebut sebagai pengendalian antisipatif, feed forward control. Pencegahan masalah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang akan terjadi. Pengendalian pencegahan dilakukan sebelum terjadi masalah sebenarnya. Robbins dan Coulter tahun 2005. Perusahaan yang berhasil dalam mengembangkan sumber daya manusia berdasarkan pada berbagai informasi dari metode-metode yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, perusahaan menyiapkan tenaga ahli pada bidang produksi untuk mengantisipasi masuknya produk lain dengan teknologi yang lebih baik. Yang kedua, concurrent control. Berdasarkan pada pertimbangan tertentu, manajer tidak melakukan perbaikan pada masalah yang lalu. Akan tetapi, pengendalian dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung. Bentuk pengendalian yang paling tepat dilakukan adalah pengendalian langsung, direct control, yang dilakukan oleh manajer secara langsung di lapangan dan bersama-sama dengan karyawan melakukan pengendalian. Manajer secara langsung memantau kegiatan karyawan di lapangan dan dapat melakukan pengendalian ketika timbul masalah. Pengalaman dari omset penjualan mobil dapat dijadikan sebagai dasar menentukan strategi penjualan oleh perusahaan penjual mobil.
Pengendalian berdasarkan informasi-informasi dengan melihat secara langsung pada situasi lapangan yang tengah terjadi saat ini disebut sebagai pengendalian bersama, concurrent control. Yang ketiga, feedback control. Dengan meninjau secara langsung ke lokasi pabrik tekstil dapat diketahui situasi dalam kegiatan proses produksi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian pada saat terjadi. Menghitung jumlah roti yang terjual dan mendapatkan informasi melalui angket yang diisi pembeli mengenai kepuasan pelanggan merupakan pengendalian setelah kegiatan terjadi. Pengendalian yang dilakukan berdasarkan pada informasi dari pelanggan mengenai kepuasan yang mereka peroleh atas suatu produk disebut sebagai pengendalian umpan balik atau feedback control. Pengendalian umpan balik paling banyak digunakan oleh perusahaan di mana pengendalian dilakukan setelah kegiatan terlaksana. Dengan demikian, pengendalian organisasi atau organisation control dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengatur kegiatan-kegiatan organisasi berdasarkan pada informasi yang diperoleh atas peristiwa-peristiwa pada masa lampau, saat ini, dan respon pengguna yang dikelola secara sistematis berdasarkan pada standar yang telah ditentukan. Contoh dari pengendalian umpan balik adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pendapatan penjualan menurun. Kelemahan dari pengendalian umpan balik adalah pengendalian dilakukan setelah terjadi peristiwa karena manajer hanya dapat memperbaiki pada kegiatan berikutnya. Sedangkan keunggulan pengendalian umpan balik antara lain, pengendalian umpan balik akan membantu manajer mengenai informasi untuk mengetahui efektivitas perencanaan. Pengendalian umpan balik akan memotivasi sumber daya manusia atas hasil kerja yang mereka capai. Materi yang keempat, proses pengendalian organisasi. Pengendalian efektif memerlukan informasi-informasi sebagai dasar dalam merumuskan standar kinerja, performance standard, membandingkannya dengan kinerja yang sebenarnya, actual performance. Untuk dijadikan sebagai dasar dalam mengambil tindakan, langkah awal yang harus ditentukan adalah standar kinerja, work standard, yang dijadikan sebagai sasaran spesifik yang diciptakan dalam proses perencanaan yang digunakan untuk mengukur kinerja. Untuk mengetahui kinerja sebenarnya, manajer memperolehnya dari berbagai informasi, baik informasi masa lampau, hasil memantau di lapangan, dan berdasarkan pada hasil prediksi masa yang akan datang. Mengukur kinerja sebenarnya dapat dilakukan melalui pengamatan pribadi, laporan statistik, laporan lisan, dan laporan tertulis. Melalui proses ini akan diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada setiap bidang kegiatan dalam organisasi. Penyimpangan menjadi dasar untuk melakukan pengendalian. Materi yang kelima yaitu tahap-tahap pengendalian. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tujuan untuk memuaskan pemangku kepentingan, inovasi, dan keuntungan. Para pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda-beda, walaupun secara keseluruhan memiliki kepentingan sama. Langkah awal dalam mencapai tujuan organisasi adalah menentukan standar kinerja yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan. Standar adalah target kinerja yang diharapkan, yang dijadikan sebagai perbandingan dengan kinerja sebenarnya. Seperti kita telah ketahui, organisasi memiliki berbagai aktivitas sehingga terdapat pengelompokan ke dalam beberapa kelompok pekerjaan. Pengendalian dapat dilakukan pada setiap bidang kegiatan antara lain bidang produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia, serta pada bidang-bidang lainnya yang terdapat dalam sebuah organisasi. Tahap-tahap pengendalian dilakukan dengan sistem yang sama dalam setiap bidang pekerjaan pada berbagai bidang dan tingkat manajemen. Tahap-tahap pengendalian dalam organisasi yaitu 1. Menetapkan standar kinerja, 2. Menilai kinerja, 3. Membandingkan standar kinerja dengan hasil penilaian kinerja, dan 4. Mengambil tindakan. Materi yang keenam yaitu tingkatan pengendalian. Sesuai dengan tingkatan manajemen, maka pengendalian dapat dibagi ke dalam 3 tingkat, antara lain
pengendalian operasional, yaitu pengendalian operasional atau bisa disebut operasional kontrol adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajer teknis dalam mengarahkan aktivitas pada suatu bidang tertentu untuk mencapai sasaran. Supervisor penjualan memantau kegiatan penjualan yang dilakukan oleh para tenaga penjual agar sesuai target penjualan yang telah ditetapkan. Berbagai aktivitas dilakukan agar hasil produksi dapat diselesaikan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diharapkan. Yang kedua yaitu pengendalian hubungan manusia. Manajer sumber daya manusia melaksanakan pengendalian pada kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia. Pengendalian pada tingkat ini disebut pengendalian hubungan manusia atau human relation control, yaitu melaksanakan aktivitas-aktivitas teknis dan manajerial dalam mengarahkan dan menggerakkan untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi secara tepat. Yang ketiga, pengendalian manajerial. Managerial control lebih menekankan pada mengarahkan seluruh kegiatan organisasi secara umum dalam menyesuaikan rencana dengan hasil-hasil kerja dalam jangka panjang. Kegiatan manajerial berkait dengan strategi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Di sini saya akan membawakan tentang pengendalian pada berbagai bidang kegiatan dalam organisasi. Pengendalian dapat dilakukan pada berbagai bidang kegiatan dalam organisasi. Seperti dalam PPT berikut, pengendalian dalam berbagai bidang organisasi ada 4, yaitu pengendalian pada bidang sumber daya manusia, pengendalian keuangan, pengendalian produksi, dan pengendalian pemasaran. Pengendalian sumber daya manusia adalah proses pengaturan kegiatan sumber daya manusia agar konsisten dengan harapan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan organisasi. Manajer sumber daya manusia melakukan pengendalian sumber daya manusia melalui penyesuaian job description dengan hasil kinerja. Berbagai metode dapat dilakukan oleh manajer untuk melakukan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai kinerja sesuai dengan harapan. Pengendalian keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan manajer keuangan berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk mengendalikan pengalokasian dan penggunaan dana sesuai dengan fungsinya. Manajer keuangan yang menempatkan dana tidak sesuai dengan fungsinya, di mana penempatan dana tersebut mengalami kerugian, telah salah dalam melaksanakan fungsinya. Pengendalian keuangan dapat menggunakan alat-alat pengendalian keuangan seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio utang. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi berbagai kewajiban atau liabilitas lancar. Rasio ini mengukur aktiva atau aset lancar dibagi dengan kewajiban atau liabilitas lancar. Rasio aktivitas mengukur kegiatan-kegiatan penting perusahaan, seperti perputaran persediaan yang diukur dengan membagi penjualan total dengan persediaan rata-rata. Rasio profitabilitas melakukan pengukuran terhadap sumber-sumber yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan seperti penjualan atau aset. Sebagai contoh, margin laba dari penjualan dapat dihitung sebagai laba bersih. Margin kotor adalah laba sebelum dikurangi pajak dibagi penjualan total. Selanjutnya, pengendalian produksi adalah suatu kegiatan yang menyesuaikan hasil produksi dengan standar produksi. Standar produksi dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah, kualitas, bentuk, warna, dan lain sebagainya
yang telah ditetapkan melalui ukuran-ukuran produksi. Pengendalian pemasaran adalah pengaturan strategi pemasaran untuk menempatkan produk di pasar. Berbagai strategi dilakukan manajer pemasaran untuk menjadi unggul di pasar dan memenangkan persaingan. Pelayanan pelanggan atau customer service merupakan salah satu sumber informasi berkaitan dengan pelayanan dan kualitas produk sebagai tindakan memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Pada intinya, rangkuman dari bab 8 adalah pengendalian merupakan tugas manajer untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi untuk menyesuaikan standar pekerjaan dengan hasil kerja pada setiap bidang dalam organisasi. Tujuan dari pengendalian adalah untuk mengetahui penyimpangan penggunaan sumber-sumber daya organisasi. Tujuan utama fungsi ini adalah agar sumber-sumber daya organisasi dapat dialokasikan dan dimanfaatkan sesuai dengan rencana, baik untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.